Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tetangga kinyis-kinyis, ketemu lagi dengan kita keluarga kinyis-kinyis. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan udara selama 1 jam 35 menit, akhirnya kita sampai juga di Bali. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Bali. Alhamdulillah. Sudah nyampe di Bandara Ngurah Rai ya. Sekarang kita mau ke parkiran dekat Solaria lama. janjian sama orang buat ambil mobil. Kan udah banyak perbedaan ya bandaranya ya. Iya. Pangling gitu. Dulu apa karena kita harus dijemput ya, jadinya nggak ngeh gitu. Terus ada apa ini? Ada burung. Kita menuju ke Sebatu Tulen Villa. Jadi dari bandara itu kalau lihat map sih sekitar hampir 2 jam. Ini kita tadi udah jalan beberapa menit, hampir sejaman, dan kita nggak lewat tol karena kita nggak bawa e-tol. Ini masih lurus, Mbak. Nah, ini kita udah mulai ke jalan yang agak-agak mepet 2 mobil gitu. Dari sini kalau lihat dari map sih masih sekitar 53 menit. Setelah 200 Mudah-mudahan meter, belok kanan untuk tetap jalannya di jalan nggak Pantai makin Sabang. mudah-mudahan jalannya nggak makin sempit. Di depan belok kanan, Mbak. Jadi guys, di Bali ini Belok kanan untuk tetap di jalan agak Pantai Sabang. susah cari e-tol ya. Kita kebetulan lupa banget dari Bandung nggak bawa e-tol. Ke kanan, sayang. Jadi kita tadi udah berhenti, ada mungkin sekitar 10 Indomaret. Kalau di Bandung kan memang banyak banget ya Terus e-tol. sejauh 3 km. Di Indomaret tuh gampang banget, tapi kalau di Bali tuh menurut aku ini susah banget. Tadi di bandara pun kita cari-cari udah habis semua stoknya. Kata si tokonya 10 kartu per toko dan itu langsung habis katanya. Jadi memang ada kebijakan entah dari banknya atau dari pemerintah bahwa setiap Indomaret atau minimarket itu hanya punya jatah 10 kartu gitu. Dan ya langsung ludes karena peminatnya juga banyak seperti kami ini. Ini masih lurus 3 kilo. Jadi stay tune terus. Pokoknya nanti kita bakal liatin gimana suasana di Sebatu Tulen. Kalau misalkan udah terlalu gelap, ya paling kita liatin besok paginya. Oke. By the way guys, kita tuh nggak ada yang hafal jalan sama sekali. Jadi selama di Bali, benar-benar kita memanfaatkan Google Map. Guys, lihat ini jalan bener-bener gelap banget. Dan ini tuh kayak Hutan ya. ngepas banget 2 mobil. Tapi kita tuh sepanjang jalan ini nggak nemuin mobil. Dan nggak ada lampu. Nggak ada lampu sama sekali. Lihat, guys. hanya lampu dari mobil. Tapi ada motor di pinggir-pinggirnya gitu ya. Tapi aman sih, kelihatannya sih Cuman aman. ini nggak nyampe-nyampe nih guys. Ini sih di map sebentar lagi, 160 meter lagi, Mbak. Coba ya. Ya Allah, nih hutan. Ini ada private poolnya. Jadi guys, tipe kamar yang kita ambil itu adalah Grand Deluxe Suite Private Pool. Nah, kebetulan waktu kita pesen itu kita dapat di harga 828.750 untuk 2 malam. Kita pesan lewat Traveloka. Sedangkan untuk harga normalnya kalau kita cek lagi nih, harganya itu sekitar 1.065.900 per malam. Wah, jadi untung banget nih kita dapat dengan harga kurang dari 900.000 untuk 2 malam. Ada teko, air mineral seperti biasalah. Terus ini apa ya? Oh, ada teh. Terus ada gula. Ya. Apa sayang? Ini ada menu-menu biasa.
Ini vibes malamnya. Wah, ada 2 kolam renang. Ini sama ini. Masya Allah. Amin. Yeay. Bagus banget ya. Masya Allah. Oh iya, villa ini tuh ada di Jalan Umakelot, Kecamatan Tegal Alang, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, daerahnya sendiri tuh bersebelahan banget sama Kecamatan Ubud. Nah, untuk private poolnya sendiri, dia tuh nggak terlalu dalam. Kalau misalkan kita pakai ukuran orang dewasa itu hampir sedada aja. Dan airnya tuh air dingin. Kecuali kalau misalkan di kamar mandi, bathtub, segala macam, itu airnya bisa anget. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, suasana di sini tuh bener-bener hening, nyaman, pokoknya cocok banget buat teman-teman yang cari ketenangan atau healing gitu. Untuk breakfastnya sendiri, dia tuh nggak buffet, tapi dianterin ke masing-masing kamar sesuai dengan jumlah tamu yang menginap. Nah, teman-teman di sini juga bisa request nih ke pihak villa kalau seandainya teman-teman mau sarapannya itu disajikan ala-ala sarapan yang mengambang di kolam gitu atau floating breakfast. Tentunya dengan tambahan biaya. Untuk sarapannya tuh teman-teman dapat 3 pilihan antara interkontinental, American, sama traditional food gitu. Dan untuk hari pertama kita memilih interkontinental dan American. Cuman teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini tuh kebanyakan sajiannya roti-roti. Walaupun enak tapi rasanya kurang mantul. Makanya di hari kedua kita pesen traditional food yang sajiannya itu ada nasi goreng biar kenyang. Nah guys, seperti biasa ada deposit box yang buat nyimpan uang miliaran di sini nih ya, Uma ya. Amin ya Allah. Amin. Nah, TV-nya juga sudah bisa YouTubean ya. Ada Netflix juga. Keren pokoknya. Tuh ada keluarga kinyis-kinyis sudah nyampe Bali. Amin masih kecil. Ada kulkas mini juga buat nyimpen daging dinosaurus mungkin, atau daging apapun lah di sini buat mendinginkan. Nah, ini ada AC juga. Tuh, langsung ada view-nya ke alam juga sama. Dikelilingi alam. Ini kamar mandinya. Semi outdoor ya. Atapnya lihat. Ada bathtubnya juga di sini dengan view-nya langsung ke alam, tapi lagi digordenin karena malu. Kita buka gordennya. Tuh bisa langsung lihat alam. Lanjut ke WC-nya, WC duduk seperti biasa. Ada wastafel juga, ada sabun, sampo, semuanya komplit, sikat gigi juga, ada handuk 2. Nah, ini pasti netizen komplain nih, ini kenapa nggak dirapiin dulu nih? Hehe, biarinlah. Tuh, ini tempat handuk. Ini, oh ya, ini sudah ada water heaternya juga ya. Panas banget, pokoknya ngagolak lah. Ini balkon kamar kita buat nongki-nongki sambil ngopi-ngopi. Tuh. Informasinya di sini cuman ada 5 kamar ya.
Yang ada private poolnya itu ada berapa ya? 1, 2, 3, kurang lebih ada 3 kamar. Nah yang itu yang nggak ada private poolnya, yang ngadep langsung ke kolam infinity poolnya. Ini kita liatin suasana parkirannya. Jadi kalau teman-teman lihat parkirannya tuh memang segini-gininya. Kalau kita perhatikan paling cukup hanya untuk 3 mobil aja. Dan pada hari itu kebetulan juga cuman 2 tamu atau 2 kamar yang terisi. Pas masuk pintu gerbang, kita diarahin dulu ke lobi. Nah, kalau lobinya itu ada di sebelah kanan, turun. Kalau yang di sana itu dia adalah kamar kita. Nah, jadi lobinya ke sini ya. Kebetulan kita tuh dapet room 1 atau kamar yang paling atas gitu dengan private pool yang pemandangannya tuh benar-benar indah banget. Teman-teman bisa lihat sendiri, langsung menghadap ke infinity pool yang bisa diakses sama semua pengunjung. Pagi beli. Nah, ini lobinya. Nah, kita coba keliling-keliling. Yang tadi itu adalah lobby villa ini. Nah, di depan lobbynya ada infinity pool yang kurang lebih kedalamannya tuh sama aja dengan private pool yang ada di kamar kita. Bedanya hanya dari luasnya. Di sini lebih luas kelihatannya. Kalau ini tipe yang biasa, yang nggak ada private poolnya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini untuk akses ke bawah pun dia hanya jalan setapak gitu. Jadi memang kalau misalkan teman-teman bawa anak kecil, itu kurang cocok untuk dibawa ke sini. Karena selain jalannya kecil, dia tuh struktur tanahnya mirip kayak terasering gitu. Jadi banyak tanjakan atau turunan yang memerlukan perhatian khusus kalau misalkan teman-teman bawa anak-anak ke sini. Wow, hai jembak ini. Ini ada balong-balong ya. Ke sini. Sama juga tipenya. Nah, kawasan Ubud ini tuh sebenarnya salah satu kawasan yang populer di Bali dengan segala potensi wisatanya. Rata-rata kawasannya tuh masih dikelilingin hutan sama terasering pesawahan gitu, yang pastinya menambah keindahan pesona alam Ubud. Nah, di paling bawah tuh kita nemu kolam ikan, dan ikannya tuh banyak banget. Terus ditambah sama suara gemercik air, itu tuh benar-benar cocok banget. Kayak menambah suasana pedesaan yang benar-benar bikin kita tenang. Dan cocok banget tentunya untuk healing. Hamim baru bangun tidur. Langsung ngopi apa ini Hamim? Hei. Apa? Hati-hati. Ye. Wah, bercahaya sekali Hamim. Apa? Wow, ada apa? Ada kolam ya? Mau lihat? Yuk. Oke, teman-teman, kita udah selesai nginep di Sebatu Tulen Villa. Untuk kesan-kesannya nginep di sana tuh kita puas ya, Bay ya? Puas banget ya. Puas banget karena kita dapat harga itu di sekitar 400
sekian lah, nggak nyampe 450.000, tapi kita udah dapat private pool, terus udah dapat sarapan, terus Sarapannya enak-enak. sarapannya enak-enak, tapi memang dia nggak prasmanan gitu, diantarin ke kamar gitu. Tapi itu udah cukup banget karena kita juga dikasih pilihan ya antara mau traditional food, mau western atau yang lainnya, itu ada lah beberapa pilihan. Nah untuk jaraknya sendiri deh dari awal. Untuk jaraknya sih memang terlalu jauh ya, kalau dari bandara itu sekitar 2 jam setengah. Kalau misalkan lewat tol, aku nggak tahu ya, mungkin bisa lebih singkat. Tapi karena kita nggak bawa e-tol, dan di sini tuh Susah. Masya Allah susah sekali cari e-tol. Kita ada mungkin 20 Indomaret, Alfamart kita datengin, tapi nggak ada yang jual e-tol, pasti habis gitu. Sedangkan kalau kita cari ke banknya kan posisi kita nyampe Bali Sabtu, kemarin hari Minggu, sekarang hari Senin, itu kan bank baru buka hari ini kan. Nah itu pun kita nggak tahu apakah ada atau enggak. Jadi memang lumayan, perjalanannya pun 2 jam setengah. Tapi kalau misalkan dari Sebatu Tulen sendiri Pakai mobil itu ya? Pakai mobil ya, mungkin kalau pakai motor bisa nyelip-nyelip lebih cepat gitu. Nanti paling disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Cuman kalau misalkan jarak dari villanya ke beberapa destinasi wisata kayak Monkey Forest, terus ke Kintamani, ya, Ke Panglipuran ya? ke Desa Panglipuran, terus ke apa yang teras sharing itu teh, Rice Terrace, terus ke ya Tegal Alang Rice Terrace, terus ke apa namanya Grand Sari yang Teguh Kopi Kintamani itu dengan pemandangan atau view Gunung Batur, itu cuman setengah jam itu dekat. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman rencananya mau liburan di sekitaran situ, mau mengunjungi beberapa tempat wisata yang tadi aku sebutin, itu cocok banget untuk nginep di Sebatu Tulen Villa kayak kita ya. Cuman ya pas awalnya aja effort gitu. Tipsnya bawa makanan ya sebanyak-banyaknya ya. Tipsnya bawa makanan sebanyak-banyaknya karena memang jarak ke jalan utamanya itu lumayan jauh, dan baru nemu Indomaret juga lumayan jauh ya Baya gitu. Jadi kalau misalkan kalian dalam perjalanan menuju Sebatu Tulen Villa, ada baiknya kalian sekalian beli stok makanan. Kalau misalkan kayak makanan berat sih itu ada di villa itu nyediain. Cuman ya memang tahu kan kalau makanan villa atau hotel itu ya pasti harganya lebih mahal dari harga warung-warung biasanya. Cuman kalau untuk cemilan aku saranin mampir Indomaret atau warung-warung selama perjalanan. Terus untuk private poolnya, dia tuh airnya dingin. Jadi untuk teman-teman prepare juga kalau misalkan sekiranya nggak kuat berendam pakai air dingin, aku saranin jangan terlalu pagi atau jangan terlalu sore. Tapi malam juga ada water enggak. heater ya di kamar mandi. Cuman kalau di kamar mandi itu ada water heater sama ada bathtub, itu airnya juga bisa panas. Terus apalagi ya untuk jalannya itu agak curam ya. Iya. Akses ke resortnya itu emang agak curam, tapi jalannya udah mulus gitu. Oh, naik turunnya keren. Jadi ada tanjakan sama turunan yang ekstrim menikung gitu ya tanjakan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kurang handal bawa mobilnya, hati-hati, be careful. Bukannya aku nyaranin jangan bawa mobil atau jangan bawa motor, tapi hati-hati gitu. Lagi bawa anak kecil. Lagi kalau bawa anak kecil. Terus untuk apa lagi ya? Di dalam. Oh iya, pelayanan untuk breakfast sih kita minta jam 7 bisa ya. Karena breakfast tuh mulai dari jam 8 sampai jam 10 ya kalau nggak salah. Tapi kita minta pagi jam 7 bisa. Karena kita mau pergi kan. Itu sih. Terus apa lagi ya, untuk yang lain sih standar ya, kita dapet peralatan mandi, sabun, shampoo, sikat gigi, kopinya juga ya, scaler gini. Terus dikasih komplimen juga. Jadi di kamar itu ada 2 aqua, tapi ada ya mereknya lain. Ya, ada welcome drinknya 2 ditambah 2 air mineral sebagai welcome drink. Ya, welcome drinknya air putih juga, tapi oke lah. Itu jadi dapat 4. Worth it banget dengan harga segitu. Cuman kemarin dilihat di Traveloka harganya kayaknya udah
kita kan pesannya dari jauh-jauh hari, itu masih 400, tapi kemarin kita cek yang Grand Deluxe kamar yang kita pakai itu sekitar 1 jutaan lebih gitu. Jadi kali 2 pinter-pinter kalian aja cari momen, cari diskonan gitu, dengan momen yang tepat bisa kok dapat harga di 400-an gitu. Untuk tipe villanya sendiri ya memang karena villa pedesaan gitu konsepnya ya, jadi memang remang-remang gitu kalau malam-malam. Terus pokoknya satu resort tuh ada 5 kamar ya. Ada yang kalau nggak salah kemarin lihat tuh ada 3 tipe, yang ada private poolnya, yang 2-nya biasa. Kayaknya sih itu. Ini keren sih, kita hidden gem ya. Ya gitulah. Jadi kita rekomendasiin banget untuk teman-teman yang memang cari villa di sekitar Tegal Alang yang bener-bener tenang, terus view sama vibes-nya tuh dapat ubud banget gitu, dapatlah di situ. Oke, sekian dulu mungkin Uma. Sekian dulu review villa kita kali ini, udah panjang lebar banget. Mohon maaf kalau misalkan kurang menarik videonya, kalau memang kitanya riweuh, tapi kita minta untuk dukung terus channel keluarga Kinyis supaya semakin berkembang dan supaya kita tidak harap bikin video gitu ya Pak ya. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share keluarga Kinyis. Sararara.